Komunikasi politik menjadi pembahasan dari mata kuliah Komunikasi Publik bersama saya Romi Muhammad Ramdhani. Berbicara mengenai komunikasi politik, maka pertanyaannya, politik itu apa? Definisi jelas banyak. Namun ada 2 poin ataupun 2 doktrin pendapat ahli yang ingin saya angkat di sini. Harold Dellesworth mengatakan bahwa politik sebagai ilmu tentang kekuasaan. Sedangkan Eric Lowe berkata bahwa politik mengandung sebuah konsep kenegaraan, yaitu kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, pembagian atau alokasi sumber daya. 2 poin utama di sini, politik akan berkaitan dengan kekuasaan. Bila kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekan-rekan, dan mencari kata politik, salah satu definisi dari politik adalah cara untuk bersikap. Jadi ketika berbicara politik bukan sekedar berbicara tentang konsep mengenai negara dan kebijakannya. Politik ini bisa ke hal yang lebih sederhana. Seorang laki-laki melakukan pendekatan kepada perempuan, tujuan ingin mencari pendamping hidupnya, mencari istrinya kelak, berkunjung ke rumah perempuannya, bawa martabak di hari Sabtu. Nah, itu merupakan sebuah politik tersendiri, karena politik adalah cara untuk bertindak. Untuk apa? Ada tujuan yang dicapai. Politik itu. Ya. Bila kita merujuk pada para ahli, ya ini, tapi ada definisi singkat dari saya, itu politik untuk cara untuk bersikap. Dimensi dari politik ada 3 garis besar. Yang pertama tentang politik sebagai studi kelembagaan. Ini warnanya merah, mungkin agak kurang nyaman untuk dibaca ya. Tapi ini saya ketika buat PowerPoint ini saya udah nyaman dengan latar gambar ini. Tinggal ketika saya mencari warna, saya nyari yang match kok susah. Ini udah deh, saya pilih merah aja. Harapannya masih bisa baca yang penting ya. Nah, sekali lagi, ketika kita berbicara mengenai politik sebagai studi kelembagaan atau institusi, ini materinya sebenarnya di sosiologi dan politik ya, saya ingat membahas kuliahnya. Tapi poinnya oke, kita bahas lagi. Ketika kita berbicara mengenai politik sebagai studi kelembagaan, maka ini objeknya kan negara. Objeknya adalah negara yang punya tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Maka negara di sini perlu lihat bahwa negara punya unsur-unsur apa aja, bahkan konversi Montevideo ya, unsur negara ini punya wilayah, ada wilayahnya, ada penduduknya, ada pemerintahannya, ada kedaulatannya. Dan nanti unsur-unsur itu kan modal untuk bisa melindungi penduduknya, pemerintahannya juga dikelola, dan kedaulatan. Untuk bisa menjaga, melindungi dari wilayah penduduk dan kedaulatan ini, maka punya sifat-sifat kan negara. Ada sifatnya monopoli, ada sifatnya memaksa dan mencakup semua. Maksudnya gimana? Sifat memaksa itu kan bahwa negara punya kemampuan atau punya kekuasaan tadi untuk memaksakan poin-poin hal-hal sehingga bisa dihindarinya ada kekacauan. Makanya ada undang-undang kan harus ditaati. Makanya saya kurang sepakat bila ada sebuah prinsip bahwa aturan diciptakan untuk dilanggar, bukan kesana poin. Maka bagaimana bisa tercipta peraturan kan? Lalu ada sifat monopoli. Kan negara punya tujuan untuk melakukan pengelolaannya. Maka perilaku masyarakat yang bertentangan sama tujuan, sama cita-cita negara punya kekuasaan, sifat monopoli untuk melarang di sini. Dan mencakup semua ya, artinya aturan perundang-undangan itu mencakup semua warga negara tanpa kecuali. Jadi pertanyaan dari rekan-rekan adalah bagaimana penegakannya, kan penegakan aturan dan penegakan hukumnya. Teman-teman ingat pembahasan bahwa penegakan hukum itu terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama adalah substansi hukum, yang kedua struktur hukum, dan ketiga adalah budaya hukum. Berkata mengenai tentang substansi hukum, berbicara tentang peraturannya, struktur hukum, penegak hukumnya, dan budaya hukum, bagaimana masyarakat untuk sekiranya 3 hal itu ditopang dengan optimal, maka hukum akan tegak. Apabila belum, ya masih perjuangan, ibarat masih sebuah proses. Yang kedua adalah politik sebagai studi kekuasaan. Studi kekuasaan ya power kan. Politik ya berkaitan kekuasaan seperti definisi atau doktrin yang dibahas di slide sebelumnya. Jadi politik
untuk mengatur masyarakat agar taat, agar tunduk pada aturan. Karena nggak bisa kan ini kalau nggak ada ya kekuasaan. Makanya politik ini juga, ini perjuangan gimana dapat kekuasaan. Bisa dijalankan, bisa dikontrol dan digunakannya. Karena seandainya nanti nggak ada kekuasaan atau power untuk mengelola, nanti bisa jadi ada kelompok-kelompok di dalam negara ini yang buat kekacauan. Lalu yang terakhir, ada politik sebagai studi kebijakan publik. Kebijakan sama pengambilan keputusan ini kan berkaitan erat. Jadi poin utama di sini yang namanya keputusan. Keputusan, ya kan? Si kebijakan didahului sebelum dari pengambilan keputusan. Nah, keputusan yang diambil ini yang mencerminkan kebutuhan dari publik, dari rakyat. Ini makanya pisahkan dari ego-ego pribadi ataupun partai politik dikatakan ya. Jadi ya politik yang paling kesehatan, politik untuk rakyat, dan harapannya pejabat-pejabatnya ya menjadi memang amanah. Ya. Ketika sudah ada membahas adanya politik sebelumnya tentang definisi komunikasi, maka bila digabungkan, komunikasi politik mempunyai kesimpulan makna tentang proses politik yang ada implikasinya terhadap aktivitas politiknya, artinya berkaitan sama kekuasaan tadi. Nah, itu dia gambaran mengenai awal dari komunikasi politik. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.